Karena kita bahas lagi terkait tulisan ya anak-anak ya. Di sini ada beberapa masa, yakni ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, ada masa bercocok tanam dan masa perundagian. Di sini semuanya dipergunakan untuk bertahan hidup ya anak-anak ya. Karena apa? Karena manusia purba ini kan perlu cara untuk bertahan hidup, sama seperti kita di masa sekarang juga butuh cara untuk bertahan hidup. Nah, di sini ada masa berburu dan makanan yang dibagi dari dua zaman anak-anak, ada Paleolitikum dan Mesolitikum. Dan hasil kebudayaannya atau hasil yang dipergunakan berbeda anak-anak. Caranya pasti berbeda. Kalau di zaman Paleolitikum, ini berlangsung pada selama, ya anak-anak bisa dilihat 600.000 tahun yang lalu, kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Di sini ada 3 manusia purba anak-anak yang sebelumnya udah pernah Ibu jelaskan ya. Ada Meganthropus erectus, Pithecanthropus erectus, dan Homo sapien. Mereka hidupnya di sini nomaden anak-anak ya. Maksudnya apa Bu nomaden? Berpindah-pindah. Ya, mereka pindah-pindah kayak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain. Dan di sini mereka sekitar 10 sampai 15 orang aja anak-anak ya per kelompok. Mereka mengenal sistem primus inter pares. Ya, benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih sangat kasar. Ya, anak-anak yang masih sangat kasar. Di sini bisa dilihat ada flakes, ada alat tulang, alat batu serpi, ada kapak berimbas. Ini alat-alat yang dipergunakan untuk berburu. Ya, di sini kebudayaannya dibagi menjadi dua, ada kebudayaan Ngandong dan kebudayaan. Kira-kira ini di wilayah mana ya dua wilayah ini? Ini di wilayah Jawa Timur. Nah, selanjutnya di zaman Mesolitikum, di sini sekira-kira terjadi pada, bisa dilihat anak-anak di sini, sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Benda hasil kebudayaannya batunya sudah halus anak-anak. Nah, kalau misalkan yang Paleolitikum tadi masih sangat kasar, di sini sudah cukup halus. Manusia yang hidup di zaman ini anak-anak, kalau tadi kan sebelumnya Pithecanthropus, Meganthropus erectus, Meganthropus, terus Homo sapien. Kalau yang di sini, manusia yang hidup ini merupakan ras Australomenasoid dan ras Mongoloid. Kita termasuk ke dalam ras Mongoloid. Di sini anak-anak bisa dilihat di gambar yang di atas, ini ada mereka sudah mengenal yang namanya pembuatan api. Ada Kenjongken Moninger. Kenjongken Moninger ini sampah dapur, ada lukisan dinding gua dan kapak sumatralit. Dia di sini menghasilkan sampah dapur anak-anak, berarti sudah meramu. Dikenal dengan peradaban Abruzzo-Rose dan semi-sedimenter. Mengenal dengan cara bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Maksudnya tanam bakar. Makanya di sini ada pembuatan api. Selanjutnya ada masa bercocok tanam. Di sini Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan. Yunan dari mana? Tiongkok bagian selatan. Merupakan mereka itu membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut dengan budaya Neolitik atau batu muda. Di sini ada zaman Megalitikum anak-anak, sudah kalian kenal, mega itu besar, berarti batunya batu besar. Zaman batu besar ciri khasnya itu ada batuan-batuan besar tujuan tertentu. Di sini contoh Megalitikum. Kalian ini harus kalian hafalkan ya anak-anak gambar-gambarnya. Karena apa? Karena ini bakal terus keluar di ujian. Ya. Oke. Di sini kalian bisa lihat ada menhir anak-anak. Ya, ada menhir. Di sini tugu tempat pemujaan nenek moyang anak-anak. Bentuknya sangat lurus saja. Karena kan nenek moyang pada zaman ini memujanya berhala, ya bisa kita bilang dengan sebutan berhala ya anak-anak ya. Selanjutnya
Ada punden berundak-undak, berarti batuan yang berundak-undak. Di sini merupakan tempat pemujaan roh nenek moyang yang berbentuk tingkat-tingkat. Ya, kayak panggung yang bertingkat-tingkat atau anak tangga yang bertingkat-tingkat. Selanjutnya ada sarkofagus. Sarkofagus ini merupakan pemakaman anak-anak, ada kuburan batu. Ya, kalau kalian bisa lihat kuburan batu seperti ini. Selanjutnya di sini ada dolmen atau yang kita kenal dengan meja sesaji. Meja-meja yang buat naruh sesajen anak-anak atau makanan-makanan. Selanjutnya ada waruga. Ada kuburan orang Minahasa yang terbuat dari batu yang terdiri dua bagian. Ini bisa kita lihat di Minahasa karena di sini ditulis ya anak-anak ya. Makam leluhur orang Minahasa. Selanjutnya arca batu yang mungkin sering banget kalian lihat. Kok gitu Bu? Kok bisa kita sering lihat? Iya, contohnya kalau kalian lagi main ke candi-candi kan pasti kalian lihat arca batu. Arca batu di sini pemuja terhadap roh nenek moyang. Yang paling gampang adalah ketika kita datang ke Candi Borobudur, dimana kalau kita bisa memegang arca di dalamnya, kita berdoa, kabarnya mitosnya bisa dikabulkan. Seperti itu. Nah, ini berarti pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selanjutnya ada zaman masa Neo. Sini ada barang-barang hidian, ada gerabah, ada perhiasan, ada kapak lonjong, ada mata panah, dan beliung persegi. Di sini berlangsung sekitar 5 Masehi. Udah mengenal sistem barter, anak-anak berarti tukar ya. Di sini benda hasil kebudayaannya merupakan alat batu yang sudah sangat dihaluskan pada kedua sisinya. Terus menetap di desa-desa kecil dengan komunitas petani dan bangsanya di sini adalah Melayu tua. Ingat tadi Proto Melayu yang berasal dari Yunan. Di sini sudah mengenal sistem barter. Maksudnya apa, Bu? Tukar menukar barang. Ya, kamu punya barang apa? Ditukar. Kamu tidak punya beras di rumah, tapi kamu punya panci, kamu tukar. Saya mau beras, saya tukar dengan panci seperti itu. Itu namanya sistem barter. Kalau kita sekarang kan jual beli. Nah, kalau zaman dulu dikenal dengan sistem barter atau tukar menukar barang. Nah, di sini ada dari tanah logam ini bagan atau si ada pertemuan ada beberapa temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia. Kurun waktunya sekitar 500 bukan di Yogyakarta di timur. Di sini ada hasilnya, ada cara, jangan sampai salah baca jadi neraka ya anak-anak. Habis itu kelapa corong dan perhiasan. Berdasarkan lokasi penemuannya di Nusantara ada di tipe Pejeng dan tipe Heger. Ini tidak terlalu banyak akan keluar di ujian, jadi kalian fokus saja ke benda-benda yang sebelumnya kayak menhir, sarkofagus dan kawan-kawannya. Kita skip son dan kebudayaannya, budaya di Vietnam. Ini Nakara Dongson. Kita skip, nah tidak akan terlalu ujian. Nah, di sini anak-anak sering berkembangnya kemampuan komunikasi dan menggunakan bahasa, masyarakat praksara mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup melalui cara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Cara lisan berarti secara omongan-omongan, kayak kata orang dulu nih, gitu. Nah, itu kan secara omongan. Nah, di sini tradisi lisan dan folklore. Di sini tradisi berarti sebuah kebiasaan yang turun-temurun yang dilakukan anak-anak ya. Contohnya apa sih kebiasaan yang turun yang dilakukan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, kalian bisa tulis di bawah. Yang Ibu tahu kebiasaan yang sering kita lakukan di sini turun-temurun adalah buat masyarakat bertani yang memberikan ucapan terima kasih ke Dewi Sri. Nah, yang turun-temurun. Karena masyarakat yang kemudian ada tradisi lisan. Turun-temurun. Kayak cerita mitos orang dulu lah seperti itu. Nah, anak-anak tuh sini ada bedanya folklore ya. Folklore ini pertama mitos. Kalian harus tahu mitos ini apa sih? Kayak ucapan nenek moyang. Nah, kalau legenda ini cerita lain ada legenda kayak misalnya kalian tahu kalau di
apa-apa pamali. Karena kalau dari harusnya di anak di mana di Sumatera Barat ini tidak boleh ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi dari kecil sudah dididik bahwa anak-anak harus hormat kepada orang tua, jangan sampai kamu seperti malin kundang, seperti itu. Mungkin kalian juga pernah dikasih tahu ya, jangan durhaka sama orang tua, nanti seperti malin kundang. Nah, ini sebuah legenda yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya ada dongeng, ada yang pernah di sini tahu Bella, apa namanya? Yang si buruk rupa dan si Bella itu. Nah, habis itu ada nyanyi rakyat di sini. Mungkin kita bisa hal yang kayak di Kalimantan. Nah, upacara yang ada yang grebek ya, yang kayak grup apa yang di Jawa tuh ada ngaben juga dan sebagainya. Kayak itu namanya upacara-upacara yang memang dipergunakan yang masih ada sampai sekarang. Anak-anak, pesan ibu sekarang, kalian kumpulkan tugas-tugasnya yang belum, minggu depan kita ujian, kalian tidak lama lagi bakal ujian semester anak-anak. Jangan sampai nilai kalian tidak ibu berikan di raport kalian ya. Karena harus nilai real, dan kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, apa yang mau ibu kasih? Oke, jadi kalian harap kumpulkan tugas kalian. Sekian dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.